Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pendeta Samsudin Simarmata, pengembalaan di Gereja Pantekosta di Indonesia, Salatiga. Dalam video saya kali ini kita akan membahas tentang satu fenomena yang sedang viral di media sosial, yaitu tentang pernyataan Pendeta Insinyur Niko dan pernyataan Bapak Pendeta Stephen Tong, dan juga pernyataan dari Pendeta Gilbert Lumendong. Kita akan melihat bagaimana yang pertama pernyataan dari Bapak Pendeta Insinyur Niko. Kita lihat cuplikannya. Saya diingatkan oleh seorang pendoa syafaat yang berkata kepada saya bahwa tulah di Mesir berhenti setelah anak domba Paskah disembelih. Kemudian setelah itu saya diberikan satu pengertian. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun pada waktu Paskah? Setelah itu ada yang memberikan kepada saya nubuatan Chuck Pierce yang dituliskan dalam charismanews.com. Chuck Pierce pada waktu tahun 2006 pernah bernubuat untuk saya, yaitu akan dipakai dalam pelayanan kesembuhan. Dan nubuatan itu terjadi. Nah, Chuck Pierce pada bulan September 2019 bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tanggal 26 Januari 2020, kembali Chuck Pierce bernubuat bahwa suatu wabah yang besar datang menyerbu untuk menguji kita sampai dengan Paskah. Bagi saya, apakah hal ini berarti bahwa pada waktu Paskah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun? Hal yang mirip juga dikatakan oleh C.D. Jacob kepada Chuck Pierce pada tanggal 3 Januari 2020. Cindy berkata bahwa dalam 3 bulan pertama di tahun 2020, agar Chuck Pierce berhati-hati untuk perjalanan internasionalnya dan harus banyak beristirahat. Dan itu dilakukan oleh Chuck Pierce. Sekarang Chuck Pierce banyak menulis buku dan istirahat. Selain itu, Chuck Pierce menginterview seorang nabi bernama Shawn Bolz yang berkata bahwa Tuhan memberitahu kepada dia bahwa akhir COVID-19 sudah dekat. Terhadap nubuatan ini, saya meresponi dengan doa-doa saya, di mana yang tadinya difokuskan untuk meminta kepada Tuhan agar COVID-19 itu berhenti. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, diam, tenanglah. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Mari, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu. Kita memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Dalam melakukan peperangan rohani ini, saudara harus banyak berbahasa roh. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat cuplikan dari pernyataan Bapak Pendeta Insinyur Niko yang menyatakan bahwa beliau mendapat satu nubuatan bahwa dipakai Tuhan untuk berdoa, bahkan mengadakan mujizat supaya virus corona ini reda dan hilang sampai menjelang Paskah tahun ini. Saya terus terang mendengar pernyataan itu, saya cukup bahagia karena apa? Inilah yang saya harapkan dan yang diharapkan banyak orang, supaya virus corona ini reda dan hilang gitu. Namun yang menjadi satu pertanyaan, apakah nubuatan itu benar dari Tuhan atau tidak? Ini yang harus kita tahu dulu. Sebab kita tahu banyak sekarang juga hamba-hamba Tuhan yang pernah menyatakan diri mendapat nubuatan dan mendapat pesan Tuhan, tetapi tidak benar keadaannya. Nah, ini harus dipertanggungjawabkan.
benar atau tidaknya. Dan saya berharap nubuatan ini benar. Dan juga yang mau saya garis bawahi dari pernyataan Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyala dalam menghadapi pandemik corona atau peperangan, dia mengatakan ini adalah peperangan rohani, kita diminta untuk harus banyak berbahasa roh. Nah, ini juga yang saya garis bawahi, harus banyak berbahasa roh. Ini orang-orang akan banyak bingung gitu untuk menghadapi peperangan atau menghadapi situasi seperti ini, virus corona yang sedang mewabah. Beliau mengajak kita untuk banyak berbahasa roh. Nah, ini juga harus kita pertanyakan. Kenapa statement itu dikeluarkan oleh Bapak Pendeta Insinyur Niko gitu loh. Sementara yang saya tahu, menurut pendapat saya bahwa ketika kita menghadapi pandemik ini atau peperangan apapun itu, baik peperangan corona atau peperangan rohani, kita justru banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, sungguh-sungguh berdoa dan memohon pertolongan Tuhan, bukan berbahasa roh. Nah, itu dua pernyataan Insinyur Niko yang harus saya garis bawahi. Yang kedua, pernyataan dari Bapak Pendeta Stephen Tong. Mari kita lihat cuplikannya. Termasuk yang 2 hari yang lalu, saya dengar pendeta yang besar di Indonesia yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghentikan angin, tofan, dan ombak yang besar itu. Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, begitu gampang ditipu. Sekarang bangunlah, sadarlah mulai hari ini. Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu, yang dari dahulu melalui keuangan menjadi perampok, sekali melalui nubuat menjadi pengkopi Yesus yang palsu. Saudara-saudara, jikalau apa yang mereka katakan tidak terjadi, mereka harus mati. Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta yang berani mengkopi, memalsukan Yesus, maukah berani kerjakan 2 hal? Pertama, bikin kebaktian kesembuhan secara besar, pakai Istora atau pakai Gelora Bung Karno, bilang semua yang sakit virus corona datang sini, saya dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Kenapa engkau tak berani kerjakan itu? Hei, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini. Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu. Bikin kebaktian kesembuhan ilahi, suruh semua yang beriman datang. Yang coronavirus telah menjalar di dalam tubuh mereka, sembuhkan mereka. Saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu. Pergi ke Amerika, hentikan 1 hari 100.000 orang mati. Karena engkau hamba Tuhan. Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat cuplikan dari pernyataan Bapak Pendeta Stephen Tong yang mengatakan bahwa beliau mendengar 2 hari yang lalu, dia katakan dalam tayangan dia di videonya mengatakan ada pendeta besar, dia katakan yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan COVID atau meredakan COVID-19 atau corona ini. Dan beliau mengatakan bahwa pendeta yang mengatakan tadi adalah pendeta palsu. Dan pendeta itu dikatakan juga pendeta perampok atau pendeta pengkopi Yesus. Atau juga dikatakan di dalam videonya adalah pendeta omong kosong gitu. Pendeta omong kosong. Saya terus terang pernyataan daripada pendeta Stephen Tong ini juga banyak mengandung kontroversi ya. Karena apa? Karena beliau menuduh pernyataan pendeta yang 2 hari yang lalu yang menyampaikan tentang dipakai Tuhan untuk kesembuhan itu, dia terlalu menghakimi kalau menurut saya. Sebab dikatakan dia pendeta palsu, pendeta perampok, pendeta pengkopi Yesus, pendeta yang omong kosong, dan pendeta yang
dalam arti kata pendeta yang tidak benar begitu. Ini juga kita harus garis bawahi. Sebab apa? Kita juga jangan menghakimi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan sudah nubuatkan terhadap dirinya. Kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Mari kita lihat kebenarannya. Jangan terlalu cepat kita menghakimi pendeta lain. Jangan menjelekkan pendeta lain. Tetapi justru sebenarnya kita menunggu apakah itu benar atau tidak. Kalau memang itu benar dari Tuhan, ya itu puji Tuhan. Kalau memang tidak, ya mari kita bicarakan baik-baik. Jangan membuat satu kegaduhan seolah-olah pendeta Stephen Tong ini adalah pendeta yang paling benar, pendeta yang paling hebat, pendeta yang paling dipakai Tuhan. Bahkan dia yang pendeta yang paling luar biasa dibandingkan dengan pendeta. Tidak bisa demikian. Sebab apa? Kita hamba-hamba Tuhan, menurut saya kita dipakai semua berdasarkan karunia yang berbeda-beda. Ada karunia bernubuat, ada karunia mujizat dan lain sebagainya. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan kepada Bapak Pendeta Stephen Tong, jangan terlalu gampang menghakimi. Kita tunggu benar atau tidak. Kita harus berpikiran jernih, berpikiran sebagai seorang hamba Tuhan yang selalu berpikiran positif. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pernyataan dari Bapak Pendeta Gilbert Lumendong. Kita lihat tayangannya berikut ini. Tahu kenapa? Dan saya sangat miris melihatnya. Ada saja orang-orang yang dengan ponggahnya, dengan angkuhnya gitu, lalu menantang, mana pendeta-pendeta yang berdoa buat mujizat, berdoa buat mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya itu orang-orang yang berhati busuk dan menggunting dalam lipatan. Artinya gini, di saat seperti ini orang sedang butuh kekuatan. Boleh nggak? Dalam kasih, dalam segala kerendahan hati, saya bicara kepada hamba-hamba Tuhan, mau saudara lebih senior dari saya kah, mau saudara hamba-hamba Tuhan muda kah, mari kita sebagai sesama hamba Tuhan, stop menggunting dalam lipatan, stop jadi orang-orang berhati busuk. Di saat-saat seperti ini, orang sedang membutuhkan doa, orang sedang membutuhkan kekuatan, orang sedang membutuhkan damai. Stoplah keliaran hatimu untuk mengkritik, menyerang. Engkau terlalu ponggah, engkau terlalu merasa diri yang paling hebat, paling benar. Selalu saya bilang, orang kalau di hatinya ada hati Tuhan, orang kalau di hatinya ada kasih, di saat-saat seperti ini kita saling mengasihi. Udahlah yang lain-lain kita tinggalin dulu lah, kesombongan kita, pengetahuan teologi kita yang hebat-hebat, udah kita tinggalin dulu deh. Sekarang kita saling memperhatikan dulu, kita saling mengasihi dulu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ambil contoh gini. Ada orang tabrakan. Lalu di depan kita ada orang teriak-teriak, mau apa, siapa yang jago di sini? Gue lawan semuanya. Saudara, kita dorong orang itu, kita nggak mau tahu, kita tolong dulu yang susah gitu. Di saat-saat seperti ini boleh nggak? Bukan kritik teologi ya, bukan kesombongan doktrin yang harus ditinggikan. Hari-hari ini, mari kita berdoa bersama. Saudara-saudara yang dengan ponggahnya berkata, mana hamba Tuhan yang berdoa buat mujizat? Sorry ya, mulutmu kotor, hatimu tidak bersih. Oke. Kita sudah melihat tayangan Bapak Pendeta Gilbert Lumendong, bagaimana beliau dalam tanggapannya memberi satu masukan supaya kita di kalangan hamba-hamba Tuhan ini jangan menghakimi, jangan menggunting dalam lipatan, jangan merasa paling benar, jangan merasa paling hebat, tetapi mari berangkulan tangan, bekerja sama, gotong royong mengatasi virus corona yang sedang mewabah saat ini. Dan yang juga saya mau kasih satu jempol kepada Bapak Pendeta Gilbert Lumendong. Beliau mendamaikan. Cuman memang ada pernyataan Pendeta Gilbert Lumendong sedikit buat Bapak Pendeta yang menyatakan bahwa pendeta palsu, perampok dan lain sebagainya. Beliau mengatakan bahwa dalam videonya tadi saya garis bawahi, pendeta itu adalah pendeta yang berhati busuk, menggunting dalam lipatan, berlaku paling hebat dan paling benar sendiri gitu. Jadi
Di sini juga sebenarnya ada sedikit yang perlu yang perlu digarisbawahi atau yang perlu sedikit disederhanakan, supaya juga jangan mengeluarkan pernyataan berhati busuk, menggunting dalam lipatan dan lain sebagainya. Saya sudah di awal sudah oke, saya mau juga di akhir semua juga boleh oke. Kita saling berangkulan tangan, berdamai untuk Indonesia ini supaya pulih, dan teramat lebih sesama hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab apa? Sebab saya sendiri mengambil satu kesimpulan bahwa peristiwa COVID-19 atau Corona ini adalah sesuatu yang baik yang Tuhan izinkan terjadi atas dunia ini dan atas Indonesia khususnya di mana kita tinggal. Saya mau ambil satu ayat buat kita semua dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa virus corona atau hal yang boleh dikatakan saat ini sedang mewabah hebat, membuat kita banyak susah, menderita dan lain sebagainya, atau dengan kata lain sesuatu hal yang secara manusia membuat kita seperti tak berdaya, seperti ujian dan pencobaan ini sesuatu yang baik menurut saya. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 tadi bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu maksudnya dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan wabah pun seperti ini, itu baik. Allah bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi kita orang yang mengasihi Tuhan. Jadi Allah bekerja bukan hanya dalam keadaan kita senang, tetapi Dia juga turut bekerja dalam keadaan kita susah. Buktinya apa? Dia turut bekerja, buktinya apa? Lihat, dengan kejadian COVID-19 ini merebak di seluruh dunia dan di Indonesia ini khususnya. Kita melihat orang-orang di Brazil, orang-orang di Spanyol, orang-orang di luar negeri sana, mereka sekarang berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa, menaikkan pujian kepada Tuhan. Orang tadi tidak pernah berdoa, hari ini berdoa. Biasanya berdoa sehari, hari ini bisa 4 kali. Biasanya orang itu tidak memiliki kasih, sekarang ada kasih. Ada toleransi, saling membantu dan lain sebagainya. Ini hal yang luar biasa toh. Jadi Allah turut bekerja. Hal sakit penyakit ini Tuhan izinkan terjadi, Allah bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita semakin sungguh-sungguh, kita semakin setia, semakin mengerti akan kebenaran firman Allah. Kenapa? Kita banyak sekarang berdoa, banyak membaca Alkitab, sebab banyak waktu kita di rumah. Jadi luar biasa, ini sesuatu hal yang luar biasa. Jadi saya mau katakan pada kita pada kesempatan hari ini bahwa dengan kejadian-kejadian ini membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki, dan memang itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita dekat kepada Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya juga hamba, jangan saling menyalahkan. Memang Tuhan izinkan ini terjadi untuk kebaikan bagi kita semua, baik anak-anak Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling meneror siapa yang paling benar dan lain sebagainya. Tetapi ini semua kebaikan bagi kita. Kita koreksi diri kita. Kita lihat satu ayat dalam Mazmur pasal yang 133. Mazmur 133. Kita lihat satu ayat. Mazmur 133 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut,
yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita melihat ayat ini, gitu. Menghimbau kepada kita supaya kita anak-anak Tuhan hidup dalam rukun damai, tidak saling menjatuhkan, tidak saling berantem dalam situasi ini. Kita saling berdoa, saling menguatkan satu dengan yang lain, hidup damai, hidup rukun. Nah, kalau kita hidup damai dan hidup rukun, firman Tuhan mengatakan kesanalah berkat-berkat akan dicurahkan. Ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan kepada kita, hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Saya mau sampaikan satu cerita Alkitab tentang Yusuf. Yusuf, kita tahu anak dari Yakub. Ada 12 bersaudara mereka. Sebelum Yusuf menjadi orang yang hebat, menjadi seorang perdana menteri di Mesir, Yusuf mengalami hal-hal yang sukar dalam hidupnya. Hal-hal yang pahit, seperti wabah contohnya. Tekanan. Mulai dari dia dibuang ke dalam sumur kering, mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, Allah turut bekerja di dalamnya. Akhirnya Yusuf ditarik dari sumur, lalu dijual ke Mesir sebagai budak belian, dan akhirnya dibeli, lalu bekerja di rumah Potifar, lalu difitnah oleh istri Potifar. Ini satu hal yang sulit, penderitaan. Mulai dibuang, dijual sebagai budak, lalu dijadikan pembantu, lalu difitnah. Setelah difitnah, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara Allah turut bekerja dalam hidupnya lewat kejadian-kejadian sampai dia di dalam penjara. Sesuatu yang sukar terjadi dalam, itulah yang membuat dia menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang hebat di Mesir. Tuhan campur tangan, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Dan pada akhirnya dia bisa menafsirkan mimpi raja. Dan dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi kesukaran, keburukan, apapun itu, atau wabah dan lain sebagainya, Allah turut bekerja di dalam untuk mendatangkan kebaikan. Sama seperti Yusuf. Menjadi seorang yang hebat lewat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dalam hidupnya. Begitu juga dengan Ayub kita tahu, orang yang paling kaya pada saat itu di timur. Tetapi kita melihat Tuhan izinkan Allah turut bekerja dalam diri Ayub. Suatu waktu kita melihat cerita daripada Ayub, hartanya semua hilang habis. Ini satu hal yang hal yang menyedihkan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau harta Ibu semua habis, apa yang terjadi? Banyak orang yang stres bunuh diri. Kita melihat Ayub, dia tidak stres dan bunuh diri. Hartanya habis semua. Dia mendapat laporan, hartanya habis semua. Lalu mendapat laporan yang kedua, apa? Anaknya mati semua. Loh, ini sudah habis harta semua, anaknya mati semua. Ini satu pengalaman kepahitan yang bertubi-tubi, penderitaan yang bertubi-tubi yang dialami oleh Ayub. Lalu mendapat laporan lagi. Laporan apa? Istrinya, orang yang paling dekat dengan Ayub, meninggalkan Ayub dan malah mengutuki Ayub dan mengutuki Tuhan. Sesudah ditinggal oleh istrinya, orang-orang yang dekat kepada Ayub pergi semua meninggalkan dia. Waduh, ini satu penderitaan yang bertubi-tubi. Lebih sakit dari wabah virus corona, menyakitkan sekali. Kalau kita hitung-hitung, setelah itu apa yang terjadi? Terakhir, klimaks, dia mengalami sakit borok, sekujur tubuhnya habis, berantak, habis. Secara manusia dia habis. Harta habis, anak mati, istri meninggalkan, orang-orang meninggalkan, bahkan dirinya mengalami sakit penyakit. Seorang diri, tidak ada lagi yang menemani. Tetapi kita melihat Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi Ayub. Dan kita melihat
Ayub tetap sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Hidup bergaul dengan Allah. Dia koreksi diri. Dia, mungkin ada yang salah dalam diri. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa? Tuhan pulihkan dia. Ketika Tuhan pulihkan, kita melihat di pasal 42 kitab Ayub, dia dipulihkan Tuhan, diberkati berlipat kali ganda. Istrinya kembali mempunyai 10 orang anak. Hartanya dilipat gandakan oleh Tuhan. Dan dia menjadi orang yang sabar. Jadi lewat penderitaan yang dialami oleh Ayub, lewat kesusahan-kesusahan yang dialami, membawa Ayub semakin tinggi, membawa Ayub semakin dewasa, membawa Ayub semakin diberkati oleh Tuhan. Artinya apa? Allah turut bekerja di dalam penderitaan, di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat peristiwa wabah corona ini. Saya yakin dan percaya Allah turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan bagi kita, orang yang mengasihi. Itu sebabnya kita jangan ribut, kita jangan tuding menuding, jangan saling menjatuhkan, tetapi kita koreksi diri, kita bertobat datang kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya lewat peristiwa ini ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu kemuliaan yang kita sedang dipersiapkan kepada satu gereja yang sempurna untuk masuk di dalam kemuliaan nama Tuhan. Yakinlah badai ini akan berlalu dan Tuhan akan membawa kita kepada hal yang lebih besar lagi untuk kemuliaan namanya. Mari kita hidup rukun damai, tidak saling menjatuhkan, tetapi kita saling berangkulan tangan, saling berdoa satu dengan yang lain. Mungkin ada kekurangan yang satu kita perbaiki, supaya kita lebih baik lagi, membentuk satu tubuh Kristus yang siap bersanding dengan mempelai laki-laki Kristus Yesus pada kedatangan Dia kali yang kedua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah lewat tayangan video ini kita semakin rukun dan damai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika saudara-saudara yang terkasih diberkati lewat video ini, silakan dibagikan video ini kepada yang lain supaya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.